Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Dika. Kali ini gua mau bahas gimana sih keadaan atau kondisi di Jerman selama banyak hal yang dibatasi sama pemerintahnya karena COVID-19 ini. Sebagaimana banyak orang yang sudah tahu, Jerman ini termasuk negara yang banyak sekali korban COVID-19. Di Eropa sendiri, Jerman itu peringkat ketiga setelah Italia dan Spanyol. Di dunia, yang pertama itu USA, China, terus Itali, Spanyol, kemudian Jerman. Kalau salah mau dikoreksi. Terus jumlah kasus saat ini di Jerman ada 58.247 kasus yang positif COVID-19. Kemudian jumlah yang meninggal ada 455 orang. Ya terbilang sangat sedikit sekali gitu kalau dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jumlah yang pulih ada 8.481 orang. Dan perlu kalian tahu juga, meskipun ilmu kesehatan atau fasilitas kesehatan di Jerman itu terkenal sangat baik, tapi jumlah dokter dan perawat itu Jerman itu masih terbilang kurang gitu. Dan itu salah satu permasalahan besar Jerman saat ini dan beberapa tahun sebelumnya. Kemudian negara bagian yang lockdown itu ada tiga negara bagian, yaitu Bayern atau Bavaria, Baden-Württemberg, sama Saarland. Semuanya ada di selatan uh, negara Jerman atau Jerman Selatan. Terus negara bagian gua itu sampai sekarang belum lockdown, masih mengikuti apa yang kanselir bilang beberapa hari yang lalu. Dan negara bagian gua itu urutannya kedua paling sedikit. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang meninggal. Terus sesuai yang disampaikan kanselir pada tanggal 22 bulan 3 2020 dan berlaku selama 2 minggu, kegiatan yang dibatasi itu hotel dan hostel ditutup, kegiatan-kegiatan besar itu ditutup, termasuk juga Bundesliga ya. Bahkan sebelum kanselir menyampaikan ini, Bundesliga itu sudah ditutup. Kemudian restoran ditutup, salon juga ditutup. Yang sebelumnya restoran sama salon ini jam kerjanya cuma dibatasi. Terus yang boleh buka itu pos, supermarket, bank, jasa pengiriman. Itu juga kalau sangat penting, maka jasa pengiriman itu masih boleh berjalan. Bahkan baru aja tadi gue baca di Instagram, beberapa filiale atau cabang bank itu ditutup. Terus yang dibatasi jarak antara satu dengan yang lainnya 1,5 meter. Kanselir juga bilang lebih bagus lagi kalau 2 meter. Terus maksimal itu 2 orang, kecuali di dalam rumah dengan anggota keluarga yang memang tinggal di rumah tersebut. Kalau di ruang publik itu tetap maksimal 2 orang. Bahkan beberapa negara bagian itu ada yang menerapkan denda dan juga hukuman penjara. Dan sayangnya, khususnya di negara-negara bagian yang belum menerapkan denda dan hukuman penjara ini, tingkat kepedulian akan aturan ini masih kurang gitu gua rasa. Contohnya kemarin di supermarket, ya yang jaga jarak 1,5 meter ada, tapi itu di kasir aja gitu. Sedangkan kalau lagi milih-milih produk,
ya banyak yang eh, nggak jaga jarak sesuai yang sudah disampaikan kanselir Jerman waktu itu. Terus keluar rumah juga di ruang publik menghirup udara segar itu diperbolehkan. Tapi kemarin juga gue lihat ada beberapa yang keluar lebih dari 2 orang. Ya, jadi kesadaran akan aturan itu kurang gitu. Nggak cuma di Indonesia aja, di Jerman juga ya adalah yang kayak gitu. Terus gimana kalau banyak yang ditutup tempat kerjanya? Nah, untuk yang di pemerintahan, gue nggak tahu gimana sistem uh, gajinya. Tapi untuk non pemerintahan itu ada yang namanya Arbeitsgeld. Arbeitsgeld ini sistemnya 60% dan 67%. Untuk yang sudah punya anak itu mendapatkan 67% dan yang belum 60% dari gaji brutonya. Dan itu dari pemerintah negara bagian melalui tempat kerjanya masing-masing. Terus tempat kerja gue sendiri itu tutup dari tanggal 18 Maret 2020 sore hari sampai dengan tanggal 19 April 2020. Jadi tanggal 20 April 2020 kami kembali kerja atau akan kembali kerja. Karena bukan gak mungkin itu akan diperpanjang. Tergantung nanti gimana keadaannya dan keputusan dari pemerintah negara bagian. Terus di daerah gua itu harga makanan masih normal. Bahkan di Lidl itu biasanya ada diskon kayak gitu, itu juga masih ada. Terus yang paling cepat habis karena lagi rame-ramenya kan banyak yang borong kayak gitu. Di sini juga ada, tapi itu beberapa jam sebelum kanselir pidato dan awal-awal setelah kanselir pidato itu banyak yang borong-borong gitu. Toilet paper cepat habis, roti-roti cepat habis kayak gitu. Paling banyak sih di dekat daerah gue ini toilet paper sama ini roti-roti kayak gitu cepat habis. Terus pemerintah federal Jerman juga mengeluarkan paket bantuan, yaitu penyewa properti dan komersial harus dilindungi dari pemutusan kontrak sepihak oleh pemilik properti karena COVID-19. Dan ini sampai dengan Juni 2020. Berlaku utang sewa periode 1 April sampai dengan 30 September 2020. Kewajiban membayar masih ada, cuma digeser aja gitu. Terus konsumen dan usaha mikro ditangguhkan untuk kewajiban tertentu yang sedang berlangsung. Contohnya listrik dasar, internet, terus telepon itu ditangguhkan. Terus batas keterlambatan membayar selama minimal 3 bulan dalam hal kontrak pinjaman. Kemudian perusahaan yang menjalani atau mengalami kesulitan dan menjadi bangkrut harus diaktifkan dan difasilitasi untuk lanjut. So itu aja yang bisa gue sampaikan soal gimana keadaan di Jerman karena banyak yang dibatasi. Dan pesan gue sih, kita sama-sama jaga kesehatan dan juga kebersihan. Terus patuhi aturan yang berlaku. Terus ya gue harap sih masalah ini cepat selesai dan kehidupan normalnya itu segera pulih kembali gitu.
Terus ya, kalau kalian suka dengan video ini, klik like. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Terus kalau kalian mau video-video dari gue selanjutnya, itu jangan lupa klik subscribe. Dan tentunya juga kalian boleh berkomentar di kolom komentar. So itu dulu dari gue. Terima kasih. Cus.